Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Bab 341 sampai dengan bab 350. Bersama Novella Channel, selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 341 Tergila-gila dengan telapak tangan Anda. Adler Wolf ragu-ragu selama beberapa detik, lalu berkata dengan canggung, "Nona Keiko, saya pikir Anda mungkin salah paham. Saya di sini bukan untuk memukul Anda. Saya cukup puas dengan sikap Anda." Oh, ekspresi kekecewaan melintas di mata Yamada Keiko. Dia merapikan roknya, mengisi cangkir Adler Wolf dengan air dengan lembut, membungkuk dan menyerahkannya kepada Adler Wolf. Saat dia menundukkan kepalanya, batuk. "Tuan Muda Wolf, lalu ada apa kamu mencariku?" Yamada Keiko berlutut di depan Adler Wolf dengan hormat, persis seperti yang dilakukan seorang pelayan kepada tuannya. Adler Wolf menyesap dari cangkir teh dan tersenyum ringan. "Kamu menebaknya dengan benar. Aku di sini untuk Mitsuko Yamada. Kamu harus tahu bahwa aku akan bertanggung jawab atas keselamatan konser Veina Grimm di Huadu besok, dan Yamada akan bertanggung jawab untuk keamanan. Di sisi Mitsuko, tampaknya mereka akan membunuh Veina Grimm. Jadi, saya harap Anda dapat memberitahu saya detail situasi Yamada Mitsuo." Sambil berbicara, Adler Wolf menatap Yamada Keiko. "Nona Keiko, kamu harus tahu tentang aku. Bahkan jika kamu tidak memberikan informasi, aku bisa mencari tahu." Ini untuk mengingatkan Yamada Keiko agar tidak berbohong, dan Yamada Keiko sendiri sangat jelas, jadi dia tidak keberatan. "Tuan Muda Wolf, ayah Yamada Mitsu menindasku aku saat itu. Laki-laki ibu itu memang saudara kandung, jadi tidak salah jika Mitsuko memanggilku kakak. Tapi Mitsuko Yamada sekarang bekerja untuk klub pakaian hitam Dongying, yang merupakan kekuatan di bawah yurisdiksi langsung keluarga kerajaan Dongying. Itu akan menjadi lemah. Omong-omong, klub pakaian hitam dan Hugo Wolf, tuan muda lain dari keluarga Wolf, tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat. Itu masuk akal bahwa klub pakaian hitam ingin membunuh Veina Grimm, jadi." Yamada Keiko setengah berlutut. Di depan Adler Wolf, dia memberitahu Adler Wolf semua informasi yang dia ketahui secara rinci. Informasi ini mirip dengan apa yang ditebak Adler Wolf. Benar-benar ada bayangan Hugo Wolf di belakang klub pakaian hitam, tetapi Hugo Wolf ingin melawan Mendes Grimm, Dewa Perang. Keluarga Wolf tidak pernah terlalu terlibat dalam urusan politik, jadi mereka tidak akan mengambil tindakan terhadap Mendes Grimm. Tapi sekarang Hugo Wolf telah campur tangan, jika bukan karena ambisi tersembunyi Hugo Wolf, hanya akan ada situasi lain, pertukaran kepentingan. Hugo Wolf membuat kesepakatan dengan eksekutif tingkat tinggi lainnya. Hugo Wolf membantunya menyingkirkan Mendes Grimm, dan orang itu memberi Hugo Wolf manfaat lain. Jika ini masalahnya, itu akan sangat menakutkan. Masalah ini, sangat perlu untuk memberi tahu kakek. Kamu melakukannya dengan sangat baik, aku tahu. Tidak apa-apa, aku pergi dulu. Adler Wolf sangat puas dengan penampilan Yamada Keiko, mengangguk kepada Yamada Keiko, bangkit dan bersiap untuk pergi. Namun, tepat ketika Adler Wolf bangun, Yamada Keiko dengan cepat berdiri dan berkata dengan lemah kepada Adler Wolf, "Tuan, tolong jangan pergi. Pastikan untuk memukul saya hari ini, saya memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepada Anda." Jatuh, Yamada Keiko berbaring di sofa lagi dan mengangkat roknya. Melihat sosok Keiko Yamada yang cantik dan lekuk tubuh yang ramping, Adler Wolf menatap telapak tangannya, merasa sedikit tidak berdaya. Mungkinkah telapak tangannya memiliki kekuatan sihir? Apakah Yamada Keiko ini memohon untuk dipukul? Setelah ragu-ragu sejenak, Adler Wolf melambaikan tangannya dan menamparkan pantat Keiko Yamada dengan keras. Yamada Keiko, yang sedang berbaring di sofa, gemetar dan mencicit. Ekspresi wajahnya agak tak terlukiskan. Setelah beberapa detik reaksi, Yamada Keiko mengenakan pakaiannya dan membungkuk hormat kepada Adler Wolf berkata, "Terima kasih Tuan. Saya ingin bertanya kepada Tuan, jika tidak dapat dihindari untuk bertemu dengan Mitsuko Yamada, tolong selamatkan hidupnya. Ketika saya susah saat saya masih kecil, dia memberikan makan kepada saya ketika saya lapar. Saya diberi roti kukus.
Berbicara tentang pengalaman masa kecilnya, jejak kesedihan muncul di wajah Yamada Keiko. Dia jelas seorang dewi di depan orang-orang, tetapi ada begitu banyak kesedihan di belakangnya. Adler Wolf juga merasa sedikit tertekan. Oke, aku berjanji. Setelah Adler Wolf berbalik dari gerbang grup Sansui, dia kebetulan melihat Mitsuko Yamada baru saja masuk ke dalam mobil. Dia masih bergumam kesal. Hah? Tuyuan, bajingan tua ini. Adler Wolf juga memiliki dua mata dan satu hidung, sangat menakutkan. Kamu gemetar ketakutan ketika melihat nama Adler Wolf. Sudut mulut Adler Wolf meringkuk di pintu, dan dia tersenyum sebentar. Sepertinya keterkejutannya kepada Tuan Tuyuan masih sangat kuat. Sepertinya Yamada Mitsuha tidak meminta Pak Tuyuan untuk mengambil tindakan. Tapi Adler Wolf sedikit khawatir sekarang. Dia mengobrol dengan Yamada Keiko begitu lama sekarang, tetapi Yamada Keiko tidak tahu kapan dan di mana Yamada Mitsu merencanakan untuk melakukannya. Apalagi sekarang Adler Wolf juga menghadapi masalah lain. Liga Assassin menerima tugas majikan dan juga membunuh Adler Wolf. Bulldozer John telah dikirim sebelumnya, dan dikalahkan oleh Adler Wolf. Saya khawatir Liga Pembunuh tidak akan mau melepaskannya. Bunuh Liga Assassin Anda sendiri, dan bunuh tim kematian Feina Grimm. Ada juga klub pakaian hitam yang tersembunyi di balik layar. Jika kekuatan ketiga pihak ini terkonsentrasi dan rencana pembunuhan diatur, saya khawatir bahkan jika Adler Wolf telah melampaui puncak seni bela diri, akan sulit untuk menanganinya. Pada saat yang sama dengan menyalakan mobil, Adler Wolf memanggil Gerard Lyon. Gerard Lyon, bagaimana situasimu? Kakak Wolf, yakinlah, semuanya normal di sini, latihan telah selesai, dan Caroline Sunny juga di bawah pengawasan. Aku akan kembali ke Villa 1, apakah kami akan menunggumu? Kata-kata Gerard Lyon masih teratur, dan dia memang penasihat militer yang baik. Kalau begitu kembalilah ke Villa 1. Sebenarnya, Adler Wolf juga tahu bahwa karena tim Death Guard dan Assassin Alliance telah melakukan tes satu demi satu hari ini, sangat tidak mungkin mereka akan menyerang lagi. Paling tidak, mereka membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian dan menyusun kembali rencana mereka. Akan aman bagi Gerard untuk mengawal mereka kembali. Itu benar. Selain itu, atas namaku, aku akan merekrut master dari kursi naga dan jiwa pengembara, serta master dari kepala ular kedua dari ular liar. Aku ingin kekuatan di atas tingkat 4 seni bela diri, untuk berkumpul sebelum tengah hari besok dan bersiap untuk mendukungku. Nada suara Adler Wolf sedikit bermartabat. Kali ini, melindungi Feina Grimm, Adler Wolf mengira itu adalah tindakan yang sangat sederhana. Tapi sekarang tampaknya insiden pembunuhan Feina Grimm mungkin melibatkan banyak kekuatan. Mendes Grimm, lelaki tua itu, menolak permintaannya untuk mewarisi generasi berikutnya dari God of War, dan memukul mundur Mendes Grimm untuk memberinya. Pertunjukan seperti itu, melindungi cucu perempuan Mendes Grimm secara pribadi, dia takut dia akan menyinggung kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum dia menyadarinya, Adler Wolf sudah menaiki kapal bajak laut Mendes Grimm. Meskipun Adler Wolf sedikit tertekan, jika dia ingin menolak sekarang, tetapi sudah terlambat. Oke, Adler Wolf meninggalkan grup Sansui. Di kantor presiden, Yamada Keiko menyentuh pantatnya yang ditampar dengan tatapan nostalgia di wajahnya. Setelah beberapa saat, Yamada Keiko menekan komunikator di atas meja. Ayo, semua orang di grup Sansui, termasuk para jenderal di bawah kendali saya, tidak boleh berpartisipasi dalam tindakan Yamada Mitsuo apapun. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 342 ini adalah benih keluarga Wolf saya. Kembali ke Villa 1, Gerard Lyon berada di pintu dan tidak masuk. Melihat Adler Wolf kembali, Gerard Lyon dengan cepat menghela nafas lega. Kak Wolf, karena kamu kembali, aku akan menyelesaikan tugas dengan aman, tidak apa-apa, aku pergi dulu. Sambil berbicara, Gerard Lyon tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuh butiran keringat di dahinya. Ada terlalu banyak saudara ipar di dalamnya, Gerard Lyon berkata saudara ipar, gadis-gadis itu tidak tahu harus menjawab siapa. Oke, Adler Wolf mengangguk, omong-omong, hari pembukaan grup perhiasan Kyushu ditetapkan lusa. Anda dapat membantu saya mendapatkan daftar tamu dan mengirimi saya salinannya besok pagi. Feina Grimm, tinggal di Huadu tidak akan terlalu lama. Jika Adler Wolf ingin menggunakan ketenaran Feina Grimm sebagai dukungan, dia harus bergegas. Oke, aku akan segera mengaturnya. Gerard Lyon menjawab dan pergi dengan cepat. Adler Wolf memasuki villa, Rowling Kifu, Renata Silek,
Maria Chelin, Feina Grimm semua ada di sana. Gadis-gadis ini semua pernah bertemu sebelumnya, terutama Feina Grimm dan Rowling Kifu, yang merupakan teman keluarga sejak awal, jadi percakapan menjadi lebih harmonis. Ketika Adler Wolf masuk, itu seperti orang luar. Tapi secara keseluruhan, itu baik dan damai. Feina Grimm juga menyingkirkan kepribadian biadabnya, semua orang rukun, dan Adler Wolf juga diam-diam lega. Yamada Mitsuko menyewa seorang master untuk Yamada Keiko, tetapi gagal, dan kemudian pergi ke keluarga Morris, keluarga Bark, dan keluarga Jian satu demi satu. Namun, semua orang masih menginginkannya, tetapi pada akhirnya mereka mendengar bahwa Adler Wolf yang harus menghadapinya, langsung mengubah wajahnya. Sepanjang malam, Adler Wolf menerima beberapa panggilan untuk memberitahu Adler Wolf tentang insiden tersebut. Semakin lama Yamada Mitsuo aktif di Huadu, semakin kaget dia. Adler Wolf sudah lama tidak berada di Huadu, mengapa dia tiba-tiba memiliki pengaruh yang begitu kuat di Huadu. Pada akhirnya, Mitsuko Yamada tidak punya pilihan selain memanggil Hugo Wolf, Tuan. Sisi saya tidak baik-baik saja. Kecuali orang-orang dari tim Dewa Kematian yang kami sewa, dan master seni bela diri dari klub pakaian hitam ini, tidak ada hal seperti itu di Huadu. Di ujung telepon yang lain, jauh di dasar pulau di Samudra Pasifik yang dalam, Hugo Wolf mendengus dingin, "Oke. Aku mengerti. Jika tidak berhasil, tolong minta bantuan." Dimengerti. Hugo Wolf menutup telepon, melihat lautan luas di depannya. Telepon berputar-putar di tangannya, sepupu saya ini benar-benar mengesankan. Sudah kurang dari sebulan sejak larangan itu dicabut, dan dia sudah meninggalkan tempatnya. Betapa hebatnya bermain di Huadu. Hehe, sepertinya perjalanan ke Huadu ini tidak bisa ditunda. Karena Louis Spear menjaga barat daya, tindakan kecil Hugo Wolf sebelumnya semuanya mati sebelum waktunya. Kemudian, ditemukan bahwa Adler Wolf adalah menantu dari keluarga Zhou, tampaknya sangat damai, dan Hugo Wolf secara bertahap menyerah pada niat pembunuhan Adler Wolf. Tapi sekarang tampaknya keputusan pada saat itu sangat disesalkan. Dahulu kala, kakek saya mengatakan bahwa Adler Wolf adalah naga dan akan lepas landas cepat atau lambat. Villa 1 di Huadu, Rowling Kifu dan Feina Grimm sangat menarik mereka mandi lebih awal, dan mereka memasuki kamar dan berbisik. Adler Wolf awalnya berencana untuk tidur di kamar sendirian di malam hari, tetapi Renata Silek, yang penuh perhatian, menyeret Adler Wolf dan mendorong Adler Wolf ke kamar Maria Chelin. Saudari Chelin telah bekerja terlalu keras akhir-akhir ini, dan dia ketakutan sebelumnya. Tolong temani dia lebih banyak. Maria Chelin adalah wanita Adler Wolf. Renata Silek, gadis sekolah, telah mengejar Adler Wolf sejak kuliah. Telapak tangan dan punggungnya penuh dengan daging. Adler Wolf memandang Renata Silek dengan lembut. Renata Silek, seorang gadis sekolah setingkat Dewi. Jika dia tidak mengikuti Adler Wolf, dia pasti akan menjadi seorang putri di mata orang lain. Namun, untuk mengejar Adler Wolf, Renata Silek menderita begitu banyak keluhan ketika dia masih kuliah, dan sekarang ada begitu banyak gadis di sekitar Adler Wolf. Adler Wolf merasa sedikit kasihan pada Renata Silek. Renata Silek tersenyum manis, mengangkat kepalanya dan mencium bibir Adler Wolf. Sayang. Apa yang kamu katakan? Dalam hidup ini, kamu adalah penawarku, aku bersedia. Melihat bagian belakang Renata Silek meninggalkan Yanran, hati Adler Wolf gelisah. Karena fisiknya, Adler Wolf takut dia akan memprovokasi banyak gadis dalam hidupnya. Saya harap dia tidak akan mengecewakan mereka di masa depan. Memasuki kamar Maria Chelin, sesuatu yang tak terlukiskan tidak bisa dihindari di malam hari. Malam itu gelap, dan Maria Chelin sangat lelah sehingga dia tertidur. Karena fisiknya, Adler Wolf masih terjaga dan sehat. Melihat keindahan lembut di lengannya, Adler Wolf dengan lembut menarik lengannya, mengeluarkan ponselnya, berjalan ke balkon dan memutar nomor kakek Wolf. Kakek, di sini saya. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk memberitahu Anda. Hugo Wolf tidak hanya ingin membunuh saya, tetapi baru-baru ini berencana untuk menyerang cucu dari Dewa Perang, yang tampaknya tidak sesuai dengan aturan keluarga Wolf. Di ujung telepon yang lain, Zambrano Wolf menghela nafas dalam-dalam. Adler Wolf, tentu saja kakekmu tahu apa yang kamu bicarakan. Hanya saja pertemuan para tetua keluarga Wolf tampaknya tidak aman. Anda belum kembali ke keluarga, dan anak itu Yafet Wolf tidak berpartisipasi dalam urusan keluarga, jadi Hugo Wolf menjadi yang lebih tua. Pilihan pertama, dalam banyak hal, Hugo Wolf telah menerima dukungan dari banyak patriark, apakah kamu mengerti? Meskipun kakek hanya mengucapkan beberapa kata sederhana,
tetapi Adler Wolf mendengar banyak informasi. Hugo Wolf tidak hanya diam-diam mengendalikan 36 penjaga keluarga Wolf di seluruh dunia, tetapi juga aktif dalam inti keluarga. Hati Adler Wolf kental, sepertinya jika dia ingin mengendalikan keluarga Wolf, dia harus mempercepat langkahnya lagi, dan kekuatan nyata eksternal secara alami harus dikendalikan, tetapi masyarakat patriarki dalam keluarga, tim penegak hukum. Mungkin sudah waktunya untuk melakukannya. Zambrano Wolf berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Adler Wolf, kenapa kamu tidak kembali ke keluarga saja? Selagi kakek masih bisa bergerak, aku bisa membantumu. Kamu tahu, kakek selalu yang paling optimis tentangmu. Zambrano Wolf, tentu saja, dapat melihat bahwa Zambrano Wolf paling optimis tentang dia. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim jenderalnya yang paling berharga, Louis Pierre ke Yuncheng untuk duduk di kota, menciptakan lingkungan yang aman bagi Adler Wolf untuk tumbuh. Dewasa, kakek, jangan khawatir, aku akan kembali, tapi tidak sekarang. Adler Wolf menarik napas dalam-dalam. Adler Wolf beberapa tahun lebih muda dari Hugo Wolf, dan dia dirugikan dalam hal waktu. Tidak terlalu yakin oleh Adler Wolf. Bertarung melawan keluarga Xiamen dan mengintegrasikan pengawal barat daya adalah ujian dan landasan bagi Adler Wolf untuk memberikan dirinya. Sekarang tampaknya kekuatan keluarga tidak dapat digunakan untuk berurusan dengan keluarga Xiamen. Di tengah, saya khawatir Hugo Wolf juga diam-diam menghalanginya, kan? Dalam hal ini, saya takut anggota inti keluarga Wolf, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya, menatap gerakan Adler Wolf. Sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Wolf, Adler Wolf akan baik-baik saja jika dia tidak bergerak. Begitu dia bergerak, dia pasti akan memperingatkan kuartet, sehingga para tetua inti dari keluarga Wolf dan keluarga pengikut keluarga Wolf dapat melihat bahwa Adler Wolf bukanlah seorang pengecut. Oke, benar saja, itu adalah benih keluarga Wolf saya, cucuku. Apapun yang ingin Anda lakukan, lepaskan saja dan lakukan semuanya, dengan kakek mendukung Anda dalam segala hal. Kata-kata Zambrano Wolf dipenuhi dengan kelegaan untuk Adler Wolf. Zambrano Wolf memiliki harapan tertinggi. Kalau tidak, ketika Adler Wolf masih muda, Zambrano Wolf tidak akan mengundang 13 Master Top untuk mengajar Adler Wolf. Pikiran yang ditanamkan Zambrano Wolf di Adler Wolf sejak dia masih kecil adalah bahwa perjalanan Adler Wolf jauh dari berhenti di dunia sekuler, dan dunia bela diri kuno di belakangnya, bahkan lebih tinggi dan lebih jauh. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 343 Adler Wolf adalah dewa laki-laki. Terima kasih, kakek. Sampaikan salamku pada ayahku. Aku belum kembali untuk menemuinya selama bertahun-tahun. Ketika waktunya tepat, aku akan mengunjunginya. Adler Wolf dan Zambrano Wolf menyapa dan menutup telepon. Melihat malam yang gelap perlahan di luar balkon, Adler Wolf menghela nafas dalam hatinya. Perjalanan baru saja dimulai, dan semuanya harus dipercepat. Meskipun tidak ada bukti langsung untuk pembunuhan Adler Wolf oleh Liga Assassin, Adler Wolf memiliki kemungkinan besar untuk mengkonfirmasi bahwa Gilbert Xiamen dan Jorge Morris yang pasti berada di belakangnya. Setelah perlindungan Feina Grimm selesai, sudah waktunya untuk melakukan perhitungan lengkap dengan Gilbert Xiamen. Malam itu sunyi, dan hari berikutnya benar-benar selangkah demi selangkah. Menemani Feina Grimm untuk mendukung sebuah perusahaan, lalu pergi ke gimnasium provinsi untuk merias wajah dan mempersiapkan konser di malam hari. Semuanya berjalan lancar. Master keluarga Wolf, ular liar, dan jiwa pengembara yang dimobilisasi oleh Adler Wolf semuanya diatur di berbagai tempat konser. Pintu masuk, sekitar panggung, ruang ganti belakang panggung. Pada dasarnya tidak ada ruang mati. Pada pukul 18.50, kurang dari 10 menit sebelum konser, dan masih belum ada kecelakaan. Adler Wolf dan Gerard Lyon berdiri di pintu ruang ganti Feina Grimm di belakang panggung. Ada juga dua wanita pengawal keluarga Wolf di ruangan untuk memantau penata rias dari jarak dekat untuk memastikan semuanya aman. Gerard Lyon, saya selalu merasa bahwa segala sesuatunya berjalan terlalu lancar, dan itu terlalu abnormal. Adler Wolf mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Semua staf di belakang panggung, kecuali untuk posisi teknis utama, digantikan oleh Adler Wolf. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin seseorang membunuh Feina Grimm. Adapun puluhan ribu penonton di tempat kejadian, Adler Wolf dan Gerard Lyon telah mengatur para ahli dari tingkat 4 dan di atas seni bela diri untuk menguji di 8 pintu masuk. Selama ada master dengan seni bela diri yang berfluktuasi, mereka akan dibawa ke samping untuk ditanyai, bahkan jika tidak ada masalah pemantauan fokus titik tetap.
Di bawah situasi yang begitu ketat, tampaknya tidak ada kecelakaan, dan tidak ada kelainan yang ditemukan. Namun, Adler Wolf merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Organisasi pembunuhan grup Dewa Kematian jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Apalagi di belakang mereka ada klub pakaian hitam Dongying, dan Yamada Mitsuo tidak muncul. Bukankah mereka berencana untuk melakukannya secara langsung di konser? Ini adalah kesempatan terbaik untuk memulai. Ya, ini berjalan sangat baik, Adler Wolf. Dengan barisan kami saat ini, bahkan jika presiden dari beberapa negara asing bepergian, itu tidak sebaik itu. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Wajah Gerard Lyon juga sedikit gelisah, tapi mulutnya berbicara kebenaran. Semua master yang dapat dimobilisasi dalam keluarga Wolf, jiwa pengembara, dan ular liar telah dimobilisasi. Selain itu, 10 keluarga teratas di Huadu, Gordon Berg, keluarga Jian, keluarga Morris yang dikendalikan oleh Jericho Morris, keluarga Kifu, keluarga Krauss, keluarga Zulo. Semua ahli yang dapat direkrut dikirim. Mereka yang bertanggung jawab atas keselamatan Feina Grim hari ini jelas merupakan elit di antara para elit, benar-benar master. Adler Wolf menghela napas dalam-dalam, hei, itu satu-satunya cara. Melihat bahwa konser akan dimulai dalam 5 menit, Caroline Sunny berjalan di koridor dengan tidak sabar, melihat arlojinya dari waktu ke waktu, Tuan Muda Wolf, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pada saat itu, artis laki-laki, yang berjanji kepada Feina untuk pergi ke konser bersama, terlambat untuk penerbangannya dan tidak bisa tiba sama sekali. Petik 2. Adler Wolf mengerutkan kening dan melirik Feina Grim di ruangan, tidak bisakah ini dibatalkan? Atau ada alternatif yang lain? Feina Grim menjawab dari ruangan, tidak. Karena dia tidak datang, setelah jeda, Feina Grim berbalik untuk melihat Adler Wolf dengan ekspresi terkejut, tidak masalah. Atau, Tuan Wolf, Anda bagaimana kalau naik panggung dengan saya? Tuan Muda Wolf adalah laki-laki. Anda meminta saya untuk bernyanyi bersama Anda di atas panggung. Lupakan saja, aku tidak pandai dalam hal ini. Bukannya Adler Wolf tidak bisa, 13 Master Adler Wolf di antara mereka, Master 13 jelas berada di level teratas di dunia dalam hal ritme, dan Adler Wolf bahkan lebih berbakat, jadi tentu saja tidak akan jauh lebih buruk. Hanya saja Adler Wolf memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang, jadi dia tidak tega untuk terlibat dalam hiburan. Terlebih lagi, jika dia benar-benar tampil di panggung yang sama dengan Feina Grim, dia akan diserang oleh para penggemar Feina Grim itu. Tetapi Feina Grim langsung berdiri, berjalan ke arah Adler Wolf dan menjabat lengan Adler Wolf dan berkata, Kakak Wolf, tolong bantu saya. Jika Anda tidak membantu, saya akan mengatakan di Weibo bahwa Anda menggertak saya di toilet, dan menggertakku di villa. Penampilan centil itu mengejutkan Caroline Sunny dan penata rias. Gambar Feina Grim di layar selalu menyendiri, Dewi murni, kapan dia begitu centil? Gerard Lyon tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya untuk menutupi wajahnya penuh rasa malu. Yang lain tidak tahu apa yang dikatakan Feina Grim, tetapi baik Adler Wolf maupun Feina Grim mengetahuinya dengan baik. Bagaimanapun, Adler Wolf benar-benar mengambil keuntungan dari gadis-gadis lain, dan itu benar-benar tidak masuk akal untuk tidak membantu. Terlebih lagi, Adler Wolf ingin Feina Grim membantu dengan promosi platform ketika perusahaan dibuka. Nah, ambil kesempatan ini untuk membicarakannya. Oke, Nona Feina, saya dapat membantu Anda. Tapi saya juga membutuhkan bantuan Anda dengan satu hal. Besok, perusahaan saya akan buka untuk bisnis. Saya harap Anda dapat membantu saya mempromosikan platform besok. Tidak lama, 2 jam. Sebelum Adler Wolf selesai berbicara, Feina Grim tersenyum genit. Oke, tidak masalah. Kesepakatannya, senyum licik muncul di senyum Feina Grim. Dalam senyum ini, ada perasaan bahwa rubah kecil telah berhasil dengan triknya. Dalam hatinya, Feina Grim diam-diam sangat gembira. Apakah tugas yang diberikan kakek kepada Anda setengah selesai? Tentu saja Adler Wolf tidak tahu pikiran Feina Grim. Penata rias memberi Adler Wolf sedikit riasan, sementara Feina Grim dengan cepat menjelaskan kepada Adler Wolf proses pertemuan, kamu harus bertindak sebagai pria yang tangguh. Awalnya, Anda perlu bernyanyi duet dengan saya, tetapi jika Anda benar-benar tidak tahu cara bernyanyi, cukup bersenandung beberapa kata, dan akan ada tuner di belakang. Petik 2. 5 menit berlalu dengan cepat, dan pembawa acara di depan sudah mulai mengumumkan, selamat malam, penggemar terkasih, malam ini adalah perhentian ke-13 dari tur global Nona Feina Grim, Stasiun Huadu.
Tanpa basa-basi lagi, silakan nikmati Nona Feina Grimm di bawah. Bawa pertunjukan lagu dan tarian dengan Tuan Adler Wolf. Suara itu jatuh, pembawa acara mundur, dan Adler Wolf muncul di tengah panggung dengan beberapa jungkir balik yang indah di atas panggung. Namun para penggemar berikut tampaknya tidak mengenalnya, dan terjadi kegemparan di tempat kejadian. Siapa Adler Wolf? Kenapa belum pernah mendengarnya? Tunggu, bukankah kamu mengatakan itu adalah pria tangguh Wu Jin? Orang-orang menggantung kepala domba dan menjual daging anjing. Dewi juga tidak bisa diandalkan. Pengembalian dana, pengembalian dana. Ada keributan di tempat kejadian, dan staf di sisi Feina Grimm sedikit bingung, dan buru-buru ingin naik ke panggung untuk bernegosiasi dengan Adler Wolf. Bahkan Feina Grimm, yang sangat percaya diri pada Adler Wolf barusan, sedikit gugup saat ini. Namun, Adler Wolf memberi isyarat yang baik kepada Feina Grimm dan staf, menunjukkan bahwa musik akan dimulai. Suara samar tembok kota yang hancur di latar belakang tirai, salju tebal beterbangan, musik khusyuk menembus kosong, dan suasana tiba-tiba menjadi. Jam rusak di tembok kota, angin bertiup dari jembatan yang rusak. Adler Wolf angkat bicara. Dalam sekejap, kerumunan penonton yang gelisah langsung membeku di tempat. Suara halus dan berat tampaknya datang dari 9 langit, dan tampaknya datang dari pusat bumi, dan itu mengenai hati dalam sekejap. Adegan medan perang dingin, dan suasana sedih mulai menjadi ditampilkan di tempat kejadian. Banyak penggemar di antara penonton diliputi oleh emosi Adler Wolf, air mata mengalir dengan tenang tanpa menyadarinya. Dalam situasi ini, tampaknya semua orang adalah sangat kuat, dan kesedihan dan depresi di dalamnya hati mereka diekspresikan dengan jelas pada saat ini. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 344 meledak penonton, menari di ujung jari. Gerakan tuner tercengang. Baru saja mereka menerima berita bahwa mereka akan mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan timbre Adler Wolf. Tapi sekarang, suara Adler Wolf benar-benar master musik top dunia. Saya khawatir itu tidak lebih lemah dari Feina Grimm, kan? Ingin tuner yang menyebalkan. Ada jeda singkat di band, teknisi pencahayaan pada awalnya dengan santai menyalakan lampu, tetapi pada saat ini terkejut, dan lampu di tangannya berubah warna, seolah-olah langit diselimuti warna kuning pasir menuju Adler Wolf. Di pintu masuk di belakang panggung, Feina Grimm memandang Adler Wolf yang bernyanyi dengan cinta di atas panggung, matanya yang terkejut hampir jatuh, dan kegembiraan yang kuat muncul di wajahnya. Apakah ini level Adler Wolf yang sebenarnya? Dasar bajingan, masih menipu orang. Timbre dan suara ini tidak lebih buruk dari penyanyi terkuat. Memikirkan kungfu Adler Wolf, kekayaannya, dan trik-trik mengerikan. Berani bertanya, apa lagi yang tidak bisa dilakukan Adler Wolf? Penampilan cerah dan tampan, suara halus. Pada saat ini, saya harus mengatakan, Feina Grimm tergoda. Feina Grimm bahkan ingin mengambil inisiatif untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kakek. Pikiran Feina Grimm terbang di kepalanya, dan dia bahkan lupa waktu ketika dia bermain. Jika Caroline Sunny tidak mengingatkannya, dia akan melewatkannya. Feina, apa yang kamu pikirkan? Caroline Sunny mengingatkan Feina Grimm, dan baru kemudian Feina Grimm bereaksi. Saat musik dimulai, saat berikutnya, Feina Grimm, yang mengenakan pakaian kostum, bergerak ringan dan anggun. Menari ke atas panggung, pinggangnya ramping, sosoknya cantik, gerakannya bersemangat, dan lengan panjangnya pandai menari. Sosok cantik itu seperti peri 9 hari yang turun ke bumi, menari di salju, cantik. Adegan yang begitu tragis dan indah membuat semua orang di tempat bahkan lupa untuk bersorak dan bertepuk tangan. Jenderal akan pergi ke medan perang, dan kecantikan melihatnya. Gambar-gambar ini, dalam musik, ditampilkan dengan semacam emosi, yang membuat orang benar-benar mabuk. Musik berlanjut, dan seekor kuda perang naik ke atas panggung dari sisi panggung. Adler Wolf masih bernyanyi, meraih pelana, menaiki kuda, dan menunggangi kuda yang berlari mengitari panggung. Feina, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dia melingkarkan lengannya di pinggang kecil Feina Grimm. Jenderal memiliki kuda dan pedang di tangannya, dan kecantikan ada di balik busurnya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Feina Grimm tiba-tiba dipeluk oleh Adler Wolf, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Adegan ini, tetapi saya tidak pernah berkomunikasi dengan Adler Wolf sebelum naik ke panggung, ini sepenuhnya ditambahkan oleh Adler Wolf sendiri. Tetapi dengan lirik dan adegan saat ini, itu sangat cocok, dan itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Feina Grimm berpakaian putih, terbang di langit di bawah lampu warna-warni.
Adler Wolf menyeret Feina Grimm dengan satu tangan, seperti peri terbang menembus awan, gambarnya sangat indah. Tapi kejutan Adler Wolf bukan hanya Feina menariknya ke dalam pelukannya dan berbisik di telinga Feina Grimm, "Jangan takut." Saat berikutnya, Adler Wolf melemparkan Feina Grimm ke langit dengan kedua tangan. Apa yang ingin dilakukan Adler Wolf? Melihat Feina Grimm akan jatuh dari udara, telapak tangan Adler Wolf kebetulan berada di bawah pergelangan kaki Feina Grimm, dan dia menangkap Feina Grimm dengan akurat. Tepatnya, Adler Wolf tidak menggunakan telapak tangannya, tetapi ujung jarinya. Tepat pada saat ini, momentum musik mencapai puncaknya, yang merupakan bagian yang harus dinyanyikan oleh Feina Grimm. Suara nyanyian yang indah berbicara dalam sekejap, "Jenderal, hati-hati sepanjang jalan." Pada saat yang sama, Feina Grimm berdiri dengan satu kaki, satu jari terbang melintasi langit, sementara jari lainnya menginjak ujung jari Adler Wolf, dengan tubuh yang ringan, seperti anggun kupu-kupu yang menari seperti hantu di udara. Tarian di ujung jari begitu memesona, rasanya seperti mimpi. Pada awalnya, semua penggemar di tempat kejadian menutup mulut mereka dengan tangan mereka, terkejut, kaget, khawatir. Kemudian mereka mulai berteriak, dan mereka semua meraung bersama, "Feina, aku mencintaimu." Gelombang suara dating satu demi satu, dan tepat setelah jatuh, gelombang suara lain muncul lagi. "Adler Wolf, pria sejati, kamu adalah dewa laki-laki di hati kami." Adler Wolf, dewa laki-laki, dewa laki-laki. Setelah gelombang raungan, di aula kosong, momentum mengejutkan. Ketika Adler Wolf dan Feina Grimm muncul untuk pertama kalinya, mereka meledakkan seluruh adegan, dan suasana mencapai klimaks yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Adler Wolf dan Feina Grimm, dan juga sesuatu yang tidak diharapkan oleh semua orang di tempat kejadian. Staf di sisi Feina Grimm semua tercengang. Caroline Sunny menatap kosong ke arah Adler Wolf dan Feina Grimm yang bekerja sama satu sama lain di atas panggung, dan menghela nafas tanpa daya. Apakah ini baik-baik saja? Apakah Adler Wolf ini pemain serba bisa? Lagu, The General's Journey, meledakkan penonton, dan lagu itu tidak berakhir. Ada tepuk tangan terus-menerus dari tempat kejadian, mengguncang penonton seperti guntur. Jeritan dan sorakan para penggemar di antara penonton. Pencahayaan panggung dan lampu neon di tangan para penggemar saling melengkapi. Antusiasme di tempat itu tampaknya bahkan lebih panas daripada terik matahari di bulan Agustus. Adler Wolf dan Feina Grimm menyapa para penggemar bersama-sama. Dia membungkuk dan berjalan ke belakang panggung sambil bergandengan tangan. Acara selanjutnya adalah cameo persahabatan yang diselingi teman-teman Feina Grimm. Feina Grimm juga butuh waktu untuk istirahat. Setelah turun dari panggung, Feina Grimm mengulurkan tangannya dan meninju dada Adler Wolf, "Bajingan sialan. Tetap sembunyikan, mainkan trik untukku." Adler Wolf mencibir, "Tidak." Feina Grimm memandang Adler Wolf dengan sedikit iri dan berkata, "Jangan rendah hati, izinkan saya memberitahu Anda, setelah malam ini, saya tidak tahu berapa banyak pengintai yang akan datang untuk menemukan Anda. Jika tidak, saya akan memperkenalkan Anda ke guru, bagaimanapun, kamu terlalu sakit untuk menganggur, mengapa kamu tidak bermain di industri hiburan?" Adler Wolf terdiam beberapa saat, apa yang dimaksud dengan menganggur? "Ahem, Nona Feina, tolong perhatikan citramu sebagai seorang dewi. Aku akan melupakan industri hiburan, aku benar-benar sibuk." Sekarang Adler Wolf menyesal menyetujui Mendes Grimm untuk melindungi Feina Grimm, dan situasinya semakin memanas. Semakin serius. Dalam segala hal, hambatan yang ditemui Adler Wolf dalam pertumbuhannya terkait dengan Hugo Wolf. Jika Adler Wolf ingin terus tumbuh, penindasan Hugo Wolf hanya akan semakin kuat. Adler Wolf harus menggandakan kecepatannya lagi, dan setiap detik dihitung. Feina Grimm beristirahat di belakang panggung selama beberapa menit, dan Adler Wolf tidak perlu berada di atas panggung untuk pertunjukan lanjutan, tetapi untuk keselamatan Feina Grimm, setelah Adler Wolf kembali ke pakaian normal, dia masih berdiri di atas panggung di sisi panggung dan menatap Feina Grimm. Garis pandang dari sudut ini, barusan, dapat melihat seluruh panggung dengan jelas. Kali ini, Feina Grimm baru berada di atas panggung selama kurang dari 1 menit. Seorang penggemar pria tampaknya berencana untuk memberikan bunga kepada Feina Grimm, tetapi dia baru saja mendekati panggung. Beberapa pria berkaus hitam melintas dari samping, langsung menjatuhkan pria yang mengantarkan bunga ke tanah, dan mengeluarkan 2 busur baja dari pria itu. Adler Wolf mengerutkan kening, sepertinya orang-orang berkaus hitam ini tidak diatur olehnya.
Semua master di sisi Atler Wolf memiliki pita merah melilit lengan mereka. Atler Wolf berbalik dan bertanya pada Gerard Lyon, "Gerard Lyon, apakah ini orang-orang kita? Mengapa mereka tidak mengikat pita merah?" Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 345 Aura Pembunuh Terkuat. Berdiri di samping Atler Wolf, Gerard Lyon secara alami memperhatikan situasi di bawah panggung. Dia menggelengkan kepalanya penuh keraguan dan berkata, "Tidak. Orang kita sendiri, saya telah mengatakan berulang kali bahwa kita harus memakai pita merah." Petik 2. Ketika mereka berdua sedang mengobrol, dari area penggemar lain, tangan tiga pria langsung memegang belati, dia melontarkan diri menuju panggung. Atler Wolf dapat dengan jelas melihat bahwa di sana, beberapa pria yang mengenakan pita merah sedang bersiap untuk memulai. Namun dari kerumunan, beberapa pemuda lain dengan kaos oblong hitam kembali memimpin, melemparkan tiga pria dengan belati ke tanah. Pria t-shirt hitam lainnya, Atler Wolf mengerutkan kening, "Gerard Lyon, situasinya semakin rumit. Tampaknya ada kekuatan pihak ketiga di tempat kejadian. Apakah orang-orang ini musuh atau teman?" Meskipun dari sudut pandang saat ini, orang-orang ini bertindak untuk melindungi Feina Grim, tetapi melihat belum tentu percaya. Atler Wolf tidak begitu percaya dengan tujuan para master kaos hitam ini. Konser berlangsung 2 atau 3 jam. Atler Wolf dan Gerard Lyon berdiri di sudut panggung dan melihat sekitar selusin pembunuhan terhadap Feina Grim. Kebanyakan dari mereka dihentikan oleh master kaos hitam, dan hanya beberapa kali dihentikan oleh orang-orang Atler Wolf. Dalam proses serangan ini, kebanyakan dari mereka adalah master biasa dengan kekuatan di bawah seni bela diri tingkat ketiga. Tapi 3 atau 4 kali, itu adalah kekuatan seni bela diri tingkat keempat yang dikirim. Kekuatan semacam ini, di dunia biasa, sudah sangat kuat, cukup untuk mendukung keluarga di atas kelas A untuk mendominasi satu sisi. Rencana seperti itu hanya bisa dibawakan oleh tim Dewa Kematian. Apakah mereka masih melakukannya? Tetapi Atler Wolf juga tahu bahwa ini jelas bukan langkah pembunuh terakhir dari tim Dewa Kematian. Ini hanya ujian. Sebagai organisasi pembunuh top dunia, grup Dewa Kematian tidak sebesar Liga Pembunuh, tetapi ada juga banyak master inti di grupnya sendiri. Sebagai target kelas berat, Feina Grim juga memiliki Atler Wolf untuk melindunginya. Jika tim Dewa Kematian benar-benar ingin membunuhnya, mereka pasti akan mengirim master seni bela diri lapis kelima. Master seni bela diri tingkat keempat, keluarga besar umum, tidak mungkin dihentikan. Namun, para master kaos hitam itu masih memblokirnya. Para master kaos hitam berpakaian hitam bertindak aneh, meskipun Atler Wolf mengatur ratusan master di seluruh tempat. Namun, setiap kali master t-shirt tubuh hitam bergerak, mereka menghilang dalam sekejap mata, dan sampai akhir konser, orang-orang Atler Wolf tidak menemukan jejak mereka. Setelah bernyanyi, meskipun Feina Grim senang, dia tidak bisa menyembunyikan kelelahan di matanya. Memasuki belakang panggung, Feina Grim menghapus riasannya dengan ditemani penata rias, sementara Gerard Lyon dan Atler Wolf duduk di sofa di ruangan untuk menemaninya, tidak berani bersantai sama sekali. Semuanya berjalan sangat lancar hari ini. Semakin lancar, Atler Wolf dan Gerard Lyon memiliki perasaan yang sama, semakin sedikit hal yang akan berjalan begitu lancar, dan hal-hal yang lebih besar pasti akan terjadi. Oleh karena itu, sebelum Feina Grim kembali ke Villa 1, Atler Wolf dan Gerard Lyon tidak berani gegabah. "Atler Wolf, kamu benar-benar luar biasa. Ketika konser baru saja berakhir, para penggemar membujukku untuk membiarkanku bersamamu." Feina Grim menoleh dan menatap Atler Wolf dengan tatapan jahat. Berbicara tentang ini, Atler Wolf memiliki senyum masam di wajahnya. "Nona Feina, saya belum puas dengan Anda. Ketika para penggemar bertanya kepada saya tentang hubungan saya dengan Anda, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa saya hanya pengawal Anda? Anda sengaja menutupi wajah Anda dan mengatakan itu rahasia. Anda tidak bermaksud untuk para penggemar. Apakah Anda membuat topik?" Atler Wolf benar-benar tertekan. Sebagai seorang superstar, Feina Grim memiliki ratusan juta penggemar. Berjalan di daratan, tanpa memandang jenis kelamin, atau usia, setidaknya 1 dari setiap 5 orang adalah penggemar Feina Grim. Biarkan mereka salah paham, bagaimana Atler Wolf akan hidup di masa depan. Mungkin Anda akan ditampar dengan batu bata dari belakang ketika Anda berjalan di jalan utama. Huff, aku ingin kamu menjaganya. Kamu telah mengambil begitu banyak keuntungan dari orang lain, jadi bagaimana jika kamu adalah pacarku? Kamu harus bertanggung jawab untukku. Sudut mulut Feina berkedut,
dan rona merah muncul di wajahnya, menatap mata Atler Wolf yang dipenuhi dengan panas yang membakar. Penata rias di ruangan itu, Gerard Lyon dan yang lainnya merasa bahwa suhu di dalam ruangan telah meningkat beberapa derajat. Gerard Lyon terbatuk, "Ipar, jangan siksa aku lagi. Hei, aku terlalu malas untuk memberitahumu. Bagaimanapun, tugas akan selesai besok, tetap di tempatmu." Atler Wolf melambaikan tangannya, mendesak penata rias, "Cepat dan hapus riasan Nona Feina, kita harus pulang setelah menghapus riasan." Meskipun Atler Wolf mengatakannya dengan mudah, tetapi Atler Wolf jelas di hatinya. Selama ini anggota tim Deatgat belum benar-benar beraksi, jika ingin kembali ke villa nomor 1 harus melalui perjuangan yang berat. Apalagi, di lokasi konser, juga ada pemuda misterius berhantu dengan kaos oblong hitam. Meskipun mereka juga bertugas melindungi Feina Grimm sekarang, tetapi musuh adalah teman, Atler Wolf tidak berani gegabah. Ruangan kembali tenang, tetapi Atler Wolf, yang sedang duduk di sofa, tiba-tiba merasakan aura pembunuh yang kuat mendekat dengan cepat dari luar ruangan. Aura pembunuh yang mendominasi dan kejam seperti itu, Atler Wolf belum pernah temui sebelumnya. Bahkan kekuatan 13 Tuan pada waktu itu tidak sekuat aura pembunuh ini. Atler Wolf berdiri dengan mencicit, dan sebelum dia bisa berbicara, laporan tergesa-gesa dari bawahannya datang dari headset. "Tuan Muda Wolf, pimpinan Gerard, seseorang menyerang." Jeritan datang dari headset. Pada saat yang sama, di koridor di luar ruang ganti, ada serangkaian suara benturan benda-benda yang dihancurkan. Setelah konser, Atler Wolf dan Gerard Lyon telah mengerahkan semua master di sisi belakang panggung. Pada saat ini, para master yang menjaga di luar ruang ganti semuanya adalah elit mutlak. Peralatannya juga paling canggih, dan jumlah orangnya masih banyak. Tapi dia masih tidak bisa menghentikan aura pembunuh. Atler Wolf dan Gerard Lyon saling memandang. Atler Wolf tidak ragu-ragu, lari. Jalankan rencana kedua. Saat berikutnya, sosok Atler Wolf secepat kilat, dia membuat lubang besar di dinding ruang ganti, mengulurkan tangannya dan membawa Feina Grimm di pundaknya lagi, dan berlari dengan panik menuju lubang itu. Gerard Lyon tidak berhenti di situ, dan melarikan diri bersama Atler Wolf. Set rencana kedua telah dibahas oleh Atler Wolf dan Gerard Lyon sejak lama. Di luar dinding ruang ganti, ada area pembongkaran, yang agak mirip dengan adegan di proyek kota kumuh yang diambil alih Gordon Berg. Medannya rumit dan ada rumah bobrok di mana-mana. Rencana kedua yang dilakukan oleh Atler Wolf dan Gerard Lyon adalah melarikan diri dari ruang ganti setelah menghadapi keadaan darurat, melarikan diri ke area pembongkaran ini, dan menggunakan medan yang kompleks untuk menyingkirkan si pembunuh. Di sisi lain area pembongkaran, ada kendaraan yang bertanggung jawab untuk merespons, serta gelombang pertama master. Feina Grimm tidak berharap Atler Wolf untuk membawanya di pundaknya lagi ketika Atler Wolf sedang menyeberang jalan. Feina Grimm berjuang di bahu Atler Wolf. Setelah sedetik, "Sialan, apa yang akan kamu lakukan? Mengapa kamu mengecewakanku?" Feina Grimm tidak memanggil, tetapi setelah memanggil, tiba-tiba, sejumlah besar penggemar yang baru saja keluar dari gym tiba-tiba menemukan Atler Wolf dan Feina Grimm. "Vivi," semua orang mulai berteriak. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 346 berlari liar dengan keindahan. Itu dewi kita Feina Grimm. Bagaimana dia bisa digendong oleh seorang pria di pundaknya? Ya Tuhan, bukankah itu dewi kita Atler Wolf? Cepat, ambil fotonya. Ini rahasia, ternyata sangat intim di baliknya. Ratusan ribu penggemar bergegas maju, menghalangi pelarian Atler Wolf dalam sekejap mata. Kilatan ponsel terus berkedip, dengan panik memotret Atler Wolf dan Feina Grimm. "Dewi Feina, kapan kalian berdua bersama? Seberapa jauh perkembangan kalian? Kapan kalian akan punya anak?" Pertanyaan-pertanyaan dari penggemar dan paparazi ini menjadi semakin akut. Atler Wolf merasakan aura pembunuh yang mendekat dari belakang, dan sangat cemas. Feina Grimm juga langsung mengerti pada saat ini bahwa Atler Wolf pasti telah bertemu dengan seorang pembunuh yang sangat kuat ketika dia melarikan diri dengan panik. Feina Grimm berkata, "Penggemar, tolong biarkan aku pergi. Saya sedang diburu dan saya harus lari untuk hidup saya. Bisakah Anda menunggu semua orang memberi jalan untuk saya?" Suara lemah Feina Grimm terdengar di kerumunan, dan ratusan penggemar mengelilinginya. Para penggemar ragu-ragu sejenak, dan tiba-tiba kelompok itu marah. "Dewi dan Dewi dikejar. Cepat, ayo menyingkir, untuk melindungi Dewi." Semua fans otomatis berpisah dalam sekejap,
Adler Wolf berlari ke depan dengan Feina Grimm di punggungnya, dan Gerard Lion ada di belakangnya. Dan di atas lubang di dinding gimnasium, para Master T-shirt hitam memegang belati dingin dan melompat keluar dari lubang satu demi satu. Cepat, mereka melarikan diri ke sana. Ada sekitar 7 atau 8 T-shirt hitam bergegas di depan. Master yang baru saja muncul dikepung oleh para penggemar secara kolektif. Telur, botol air mineral, minuman, semuanya dilemparkan ke beberapa Master. Adapun cara pengejarannya, terhalang oleh tembok manusia yang dibentuk oleh kelompok penggemar ini. Bajingan sialan, berani melakukan sesuatu pada dewi kita dan menghancurkan mereka sampai mati. Cepat, panggil polisi, panggil polisi. Ada begitu banyak dari kita, mengapa kita takut menenggelamkannya langsung dengan satu seteguk air liur? Ayo, kita akan pergi ke polisi. Dia dikirim ke kantor polisi. Penggemar ini tidak tahu pembunuh seperti apa yang mereka hadapi, tetapi mereka masih ingin bergegas ke mereka. Pembunuh yang baru saja melompat keluar dari lubang terpaksa mundur ke sudut. Kekuatan para pembunuh ini, meskipun tidak perlu mengatakan satu trik untuk membunuh semua orang ini, tetapi selama ada cukup waktu, sangat mudah untuk memanen kehidupan ini. Tetapi mereka tidak melakukannya dengan enteng, tetapi mengalihkan pandangan mereka ke seorang pemuda bertopeng di lubang di atas. Pemuda bertopeng itu memiliki ekspresi muram, mengetuk lubang suara di telinganya dengan jarinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, semuanya sesuai dengan instruksi Anda, Adler Wolf telah melarikan diri bersama Feina Grimm, tetapi ada ekor di belakangnya." Suara centil seorang wanita datang dari tengah. "Oh, ikuti rencananya, terus kejar, biarkan dia datang padaku. Ekornya perlu dipecahkan." "Ya, Yang mulia," jawab pemuda bertopeng itu, menghadap ke dinding. Beberapa pembunuh berikutnya menyambutnya. Orang-orang muda itu buru-buru masuk ke lubang lagi dan dengan cepat pergi dari gerbang di sisi lain gym. Di belakang panggung gimnasium, di sekitar ruang ganti, ada ratusan ahli yang membantu pita merah, yang diatur oleh Adler Wolf dan Gerard Lion untuk melindungi Feina Grimm. Tetapi pada saat ini, mereka semua tidak sadarkan diri di tanah. Beberapa orang memiliki jarum anestesi yang tertancap di bahu mereka, dan beberapa jelas dipukul di bagian belakang leher mereka. Secara umum, beberapa master ini memang terluka, tetapi kebanyakan dari mereka tidak serius, mereka hanya koma. Meskipun pemuda berkaus hitam menyingkirkan semua master di sekitar Adler Wolf, itu tidak membahayakan hidup mereka. Karena halangan dari basis penggemar, Adler Wolf membawa Feina Grimm di pundaknya, dan semuanya berjalan lancar dengan Gerard Lion. Setelah memasuki area pembongkaran, setelah 70.000 putaran penculikan, tidak ada jejak pengejaran si pembunuh. Sampai saat ini, Gerard Lion tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. "Kakak Wolf, para pembunuh yang mengejar di belakang tampaknya bukan anggota tim Dewa Kematian." Adler Wolf menjawab sambil berlari ke depan. "Iya. Master berbaju hitam, siapa mereka? Apa latar belakangnya? Bukankah melindungi Feina Grimm di awal, mengapa mengejar Feina Grimm?" Adler Wolf masih bingung, tetapi Feina Grimm di bahunya mendengus. "Adler Wolf, apakah nyaman untuk dipegang? Apakah itu membuat ketagihan? Sekarang, tidak ada yang tersisa, segera turunkan saya." Petik 2. Digendong di bahu Adler Wolf seperti ini, tubuh Feina Grimm tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. "Diam." Adler Wolf baru saja menyelesaikan omelannya, dan ekspresinya tiba-tiba memadat. "Tidak, aku mengejar lagi." Adler Wolf melirik gang di belakangnya, dan dari gang, 3 master berpakaian hitam. Sosok itu secepat kilat, dan itu sudah berada dalam jarak 20 meter dalam sekejap mata. Adler Wolf dan Gerard Lion berlari lebih cepat lagi. Namun, Adler Wolf menjadi semakin bingung saat dia berlari. Kekuatan Adler Wolf sendiri memang cukup kuat, tapi jelas, aura pembunuh di belakangnya lebih kuat dari Adler Wolf. Menurut kecepatan pembunuh, dia harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengejar Adler Wolf. Tetapi ketika Adler Wolf berlari, pembunuh di belakang tampaknya sengaja memperlambat. Apakah dia bermain kucing dan tikus? Akhirnya tiba di lokasi penjemputan, Ferrari dan Lamborghini yang telah diatur Adler Wolf dan Gerard Lion sebelumnya semua ada di sana. Setelah Adler Wolf meminta Feina Grimm untuk menyerahkan mobilnya, dia awalnya berencana untuk membiarkan Gerard Lion pergi bersamanya. Tapi Gerard Lion otomatis masuk ke mobil di belakangnya. "Kak Wolf, bawa Nona Feina dulu. Aku akan perintahkan bagian belakang konvoi untuk melindungimu." Aura pembunuh yang kuat dari belakang semakin dekat, dan Adler Wolf tidak bisa memikirkannya,
dia menginjak pedal gas, dan mobil Ferrari melesat keluar seperti panah. Gerard Lyon mengikuti di belakang dengan 7 atau 8 mobil, serta tuan yang telah diatur dan mengantar Adler Wolf dan Veina Grimm untuk pergi dengan cepat. Kembali saja ke Villa 1 dan aman. Di Villa 1, Tuan Pierre mengundang ahli super dari markas besar keluarga Wolf untuk bersembunyi di kegelapan. Karena dia pernah mengalami villa diserang di Yuncheng, ahli super datang ke sini untuk memastikan bahwa Villa 1 benar-benar aman. Namun, saat kendaraan Adler Wolf bergerak, beberapa kendaraan mulai secara bersamaan di jalan di depan. Meskipun strategi Gerard Lyon tidak lemah, semua pengaturan sebenarnya ditujukan pada tim Dewa Kematian. Bahkan, Gerard Lyon menganalisis semua informasi dan memperkirakan di mana tim Dewa Kematian mungkin akan mulai. Tetapi tidak peduli seberapa kuat Gerard Lyon, dia tidak dapat memprediksi bahwa akan ada pembunuh berpakaian hitam pihak ketiga yang juga akan merindukan Veina Grimm. Gerard Lyon terus mengarahkan konvoi, membantu Adler Wolf untuk membersihkan 7 atau 8 ekor satu demi satu, tetapi masih ada lebih dari selusin ekor di belakang. Gerard Lyon dianggap sebagai ekor yang tidak bisa digoyahkan oleh orang lain, dan Gerard Lyon pada gilirannya membantu Adler Wolf membersihkan ekornya. Melihat bahwa dengan kekuatan saat ini di tangan Gerard Lyon, dia tidak bisa lagi membersihkan ekor di belakangnya. Gerard Lyon membuat keputusan, "Kak Wolf, kamu mundur dulu. Aku akan menghalangi jalan mereka dengan mobil." Kata-kata itu berhenti. Gerard Lyon berkata kepada 4 pengendara terakhir yang tersisa di sampingnya, "Dengarkan perintahku, ayo putar bagian depan mobil, letakkan mobil di seberang jalan, dan menghalangi jalan mereka." Adler Wolf mendengar kata-kata Gerard Lyon di headsetnya dan mau tidak mau terkejut, hampir mengaum dengan liar, "Ini tidak bisa dilakukan. Kamu akan mati, kamu akan mati." Gerard Lyon tersenyum dengan tenang, "Jangan khawatir. Adler Wolf, tujuan mereka adalah kamu. Setelah kita memarkir mobil, aku akan segera kabur." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 347 Rahasia di Hati Gerard Lyon. Ketika suara itu jatuh, Gerard Lyon memutuskan telepon tanpa menunggu Adler Wolf menjawab. Di ujung lain headset, Adler Wolf membanting tinjunya ke setir, "Sialan." Adler Wolf ragu-ragu sejenak, dan hampir, Adler Wolf berencana untuk memutar mobil dan kembali menemui Gerard Lyon. Tapi setelah melirik Veina Grimm di sebelahnya, Adler Wolf akhirnya menyerah. Adapun ahli kuat yang datang setelahnya, Adler Wolf memiliki 8 poin keyakinan bahwa dia tidak akan menang. Jika dia mengambil Veina Grimm kembali sekarang, itu akan menjadi hukuman mati total. Jika Gerard mati, bukankah pengorbanannya akan sia-sia? Saudara laki-laki, tunggu aku. Adler Wolf diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa Gerard Lyon, saudara besi, pasti akan diserahkan kepada Adler Wolf dengan nyawanya. Gerard Lyon berada di jalan di belakang dan memblokir jalan dengan 4 mobil. 8 kendaraan pembunuh yang mengejar dari belakang akhirnya harus mengerem dan berhenti kurang dari 3 meter dari kendaraan Gerard Lyon. Sudut mulut Gerard Lyon berkedut, apakah akhirnya berhasil? Setidaknya gelombang pembunuh yang bahkan Adler Wolf tidak bisa tangani dihentikan. Adapun pembunuhan tim Dewa Kematian di belakang, saya hanya berharap Adler Wolf tidak akan menghadapinya begitu cepat, sehingga Louis Pierre memiliki cukup waktu untuk memobilisasi gelombang ketiga dari penjaga utama. Untuk melindungi Veina Grimm malam ini, Adler Wolf dan Gerard Lyon banyak memikirkannya. Selain plan A di lokasi konser, plan B sesuai dengan area pembongkaran, dan plan C disiapkan oleh Tuan Pierre. Jika ada masalah dengan 2 rencana pertama, orang gelombang ketiga disiapkan oleh Tuan Pierre akan menjadi yang penyelamat terakhir. Gerard Lyon melonggarkan sabuk pengamannya, dan hendak memberi perintah untuk membiarkan anak buahnya mundur ketika Lamborghini biru berderit dan berhenti di depan jendela mobil Gerard Lyon. Seorang pemuda bertopeng menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil Gerard Lyon. "Haha, itu benar-benar bagus. Sersan, tapi kamu pikir kamu bisa menghentikanku seperti ini? Lagi pula, kamu tidak akan menghentikanku." Aura pembunuh terkuat yang mengejarnya terpancar dari pemuda bertopeng ini. Jantung Gerard Lyon berdetak kencang, berusaha menenangkan dirinya. Aku saudara Tuan Muda Wolf, bagaimana mungkin aku tidak menghentikanmu?" Topeng pemuda itu tersenyum jahat, mendekatkan kepalanya ke arah Gerard Lyon, dan berkata lembut kepada Gerard Lyon, "Karena Gerard Lyon dan aku berasal dari tempat yang sama." Mendengar kata-kata pemuda bertopeng itu, Gerard Lyon gemetar. "Apa yang kamu bicarakan? Aku dan kamu, siapa yang berani menyakiti saudaraku?"
dengan siapa aku akan pergi keluar. Meskipun Gerard Lion mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan emosinya, siapapun dengan mata yang tajam bisa melihatnya. Melihatnya, Gerard Lion bersemangat dan gugup. Tuan Muda Lion, jangan gugup. Saya tidak tertarik dengan urusan Anda. Selain itu, kami tidak akan mengancam kehidupan Adler Wolf dan Nona Feina. Jika tidak, jika kami ingin membunuh Anda pikir Anda masih bisa datang ke sini. Pemuda bertopeng itu tersenyum arogan, jadi, bisakah kamu melepaskannya sekarang? Tapi seseorang ingin mengatakan beberapa patah kata kepada Nona Feina sendirian. Gerard Lion terdiam beberapa saat, matanya terkejut dan ragu-ragu. Matanya agak rumit, seolah-olah rahasia di dalam hatinya telah terungkap, aku. Gerard Lion masih ragu-ragu, dan pemuda bertopeng menjentikkan jarinya, oke. Aku mengerti, aku tidak akan mempersulit Gerard Lion. Saudaraku, tambahkan akselerator besar, tabrak. Saat berikutnya, 7 atau 8 Hummer dan Land Rover diikuti oleh pemuda bertopeng semuanya menginjak pedal gas penuh, dan kendaraan meraung dan menabrak bagian tengah kendaraan Gerard Lion dan anak buahnya seolah-olah mereka akan menjadi gila. Ledakan. Setelah memukul 2 atau 3 kali berturut-turut, formasi pemblokiran yang dihentikan Gerard Lion dan bawahannya dilemparkan ke dalam kekacauan. Pemuda bertopeng itu memberi isyarat oke kepada Gerard Lion. Gerard Lion, semoga keinginan Anda menjadi kenyataan. Bas, pemuda bertopeng dan kelompok kendaraannya meraung, dan dalam sekejap mata, mereka berada puluhan meter jauhnya. Gerard Lion menatap ke arah di mana pemuda bertopeng itu pergi dengan mata yang rumit, dan hatinya sangat terkejut. Karena orang-orang ini berasal dari tempat yang sama dengan mereka, mengapa mereka menyerang Feina Grim? Apakah ada yang spesial dari Feina Grim? Melihat Gerard Lion membeku di tempat, seorang bawahan di sampingnya dengan cepat mengingatkan Gerard Lion, Tuan, para pembunuh mengejar mereka, apa yang harus kita lakukan? Gerard Lion gemetar, dan buru-buru berkata, cepat, lanjutkan. Baru saja, pikiran Gerard Lion agak rumit, pemuda bertopeng sangat kuat, dan mereka berasal dari tempat itu, dan kepemimpinan Gerard Lion terhadap orang-orang ini tidak boleh menghentikan mereka. Tetapi pada saat dia kehilangan akal sehatnya barusan, Gerard Lion berkompromi dengan menyamar dan memberi jalan kepada pemuda bertopeng itu. Meskipun hasil akhirnya sama tidak peduli apa, Gerard Lion merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, atau lebih tepatnya merasa sedikit bersalah, seolah-olah dia kasihan pada Adler Wolf. Dia menginjak pedal gas sampai akhir, dan kendaraan meraung pergi. Pada saat yang sama, Gerard Lion dengan cepat terhubung dengan Adler Wolf. Begitu panggilan terhubung, suara Adler Wolf terdengar khawatir, Gerard Lion, bagaimana situasinya? Apakah kamu terluka? Nada bicara Adler Wolf sedikit tergesa-gesa, tetapi nada khawatirnya benar-benar tulus. Ini membuat Gerard Lion semakin tidak nyaman. Sebagai saudara, dia seharusnya tidak menyembunyikannya seperti ini. Tapi Gerard Lion tidak punya pilihan. Adler Wolf, aku baik-baik saja. Aku tidak menghentikan para pembunuh di belakang. Mereka melewati pemblokiran dan mengejarmu. Gerard Lion menggigit kepalanya dan berbohong. Bagus, aku baik-baik saja untuk saat ini. Kamu memanggil saudaramu, jangan terlalu dekat dulu. Selain gelombang pria yang mengejar di belakang, masih ada, aku dikejar dari 3 arah pada saat ini. Jangan membicarakannya, saya sudah menutup telepon. Adler Wolf dengan cepat memutuskan telepon. Hati Gerard Lion tenggelam, apakah ini juga pria berbaju hitam, atau tim Dewa Kematian, atau Liga Pembunuh? Jika itu adalah pria berbaju hitam, mungkin lebih baik menurut apa yang dikatakan pemuda bertopeng itu seharusnya tidak melukai kehidupan Adler Wolf dan Feina Grim. Tapi bagaimana jika mereka berasal dari Grim Reaper Group dan Assassin Alliance? Cepat, percepat, teruskan. Gerard Lion tidak mendengarkan kata-kata Adler Wolf, tetapi menyapa saudara-saudaranya, mempercepat dan mengejar sesuai dengan lokasi Adler Wolf di tablet. Saat ini, di persimpangan jalan di Huadu menuju pinggiran timur. Adler Wolf awalnya berencana untuk berbelok ke kiri menuju Villa 1, tetapi 3 truk berat di sisi kiri secara berdampingan berbalik arah, memaksa Adler Wolf untuk mengalihkan. Kanan, juga terhalang oleh kendaraan. Di belakang, ada 4 Ferrari mengejar. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang kuat itu dengan cepat mendekat. Adler Wolf mengertakkan gigi dan menginjak pedal gas, dan kendaraan hanya bisa melaju ke jalan di depan. Jalan depan, yang disebut Jalan Yanjiang, dibangun di sepanjang sungai Yunmeng di Huadu.
Karena jalan lingkar ketiga timur masih dalam pengembangan, biasanya lalu lintas di jalan ini lebih sedikit. Tapi tidak peduli apa, lari dari sini dulu. Setelah Adler Wolf memasuki jalan Yanjiang, kiri dan kanan, kendaraan yang mengejar dari ketiga pihak itu langsung melambat, dan rasa penindasan niat membunuh di belakangnya juga sedikit melemah. Saraf tegang Feina Grim tampaknya sedikit rileks, tetapi Adler Wolf tidak rileks sama sekali, dan alisnya hampir berkerut. Tidak, bagaimana perasaan saya bahwa orang-orang di belakang ini dengan sengaja memaksa kita untuk memasuki jalan ini. Rasanya seperti ini adalah lubang api yang direncanakan, hanya menunggu kita untuk melompat. Adler Wolf melepaskan pedal gas dan kecepatan mobil melambat. Feina Grim bertanya dengan ragu, apa? Sebelum Adler Wolf menanggapi Feina Grim, matanya tiba-tiba melihat di depannya, di tengah 8 jalur jalan Yanjiang, sebuah sedan merah diparkir. Sedikit ketakutan, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 348 Wanita Mempesona di Kursi Sedan. Malam, di bawah hutan belantara, lampu jalan redup, ada sedan merah yang diparkir di jalan. Bagaimana Anda bisa melihatnya? Bagaimana bisa sedikit tidak pada tempatnya? Adler Wolf melihat sedan, dan Feina Grim juga melihatnya. Feina Grim menelan paruh kedua kata tanyanya, Adler Wolf. Adler Wolf mengulurkan tangan dan menepuk lengan Feina Grim, jangan takut, ayo bergegas. Adler Wolf merasakan aura pembunuh mengejar di belakangnya, dan diam-diam menyembunyikannya. Adler Wolf melirik melalui kaca spion, dan selusin mobil yang mengejar di belakang berhenti dengan tenang, puluhan meter jauhnya. Sepertinya, semua orang tidak khawatir bahwa mereka akan melarikan diri sama sekali. Jalan yang begitu lebar, Adler Wolf menginjak pedal gas dengan sekuat tenaga, dan orang-orang di belakangnya menyusul. Pikirannya tenggelam, Adler Wolf berkata kepada Feina Grim di sebelahnya, duduklah. Saat berikutnya, Adler Wolf menginjak pedal gas ke bawah, mesin Ferrari mengeluarkan raungan tajam, dan udara seolah meledak, menghasilkan semburan-semburan gelombang suara yang intens. Mobil itu sepertinya ditabrak oleh kekuatan besar, Adler Wolf dan Feina Grim merasakan kekuatan tiba-tiba di belakang mereka, dan mobil itu menabrak ke arah depan. Adler Wolf menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama dia sedikit bingung, apakah sesederhana itu? Aura pembunuh di belakangnya jelas melampaui dia terlalu banyak, dan dia bekerja sangat keras untuk memaksa dirinya dan Feina Grim menempuh jalan ini, jadi dia menyiapkan makanan sederhana untuk dirinya sendiri. Berdengung, mesin Ferrari meraung keras dan hendak keluar. Adler Wolf masih bingung. Tiba-tiba, sepertinya ada riak yang terlihat di udara. Perasaan itu seperti udara yang telah dipadatkan dan dipadatkan, membentuk tangan besar yang tak terlihat. Mobil Ferrari tiba-tiba menabrak bola kapas, dan tubuhnya terhalang oleh kekuatan yang tidak terlihat, dan tidak bisa lagi bergerak maju. Hati Adler Wolf bergetar, dan berkata, itu tidak sesederhana itu. Seluruh tubuh Adler Wolf meledak dengan semangat, dan persepsinya yang kuat dikirim ke sekitarnya. Tapi yang mengejutkan Adler Wolf adalah bahwa dalam radius 5 meter, Adler Wolf tidak merasakan fluktuasi energi seni bela dirinya. Tapi kendaraan itu berhenti dengan aneh. Bersenandung, Adler Wolf meningkatkan akselerator beberapa poin lagi, dan turbo meningkat secara ekstrim. Ledakan, suara mesin menderu terasa seperti bom meledak di kehampaan. Mobil masih tidak bisa bergerak maju, dan ada bau sesuatu yang terbakar di udara. Ini ban. Adler Wolf menoleh dan melihat ke tanah, ban Ferrari bergesekan dengan tanah, mengeluarkan asap hitam tebal, dan percikan api akan muncul di ban dan tanah. Apa-apaan, Adler Wolf sangat jelas tentang dampak dari mobil sport berkecepatan tinggi. Tak satu pun dari 13 master top Adler Wolf yang berani langsung bertabrakan dengan mobil berkecepatan tinggi, dan orang tak terlihat ini. Adler Wolf mencobanya lagi, tetapi masih tidak berguna. Ada seseorang, Adler Wolf ini pasti. Tuan muda dari keluarga Wolf, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Ini terlalu mengecewakan. Adler Wolf masih ragu apakah dia harus keluar dari mobil, ketika suara wanita yang menawan tiba-tiba keluar dari kursi sedan. Suara semacam itu tampaknya tidak menyebar di udara sama sekali, tetapi menembus langsung ke kepala dan jauh ke dalam jiwa. Singkatnya, ekspresi Feina Grim tiba-tiba menjadi bingung. Adler Wolf tertegun selama 0,1 detik, dan kemudian dia langsung bereaksi, hipnosis jiwa. Ini jelas merupakan master pengguna roh terkuat. Ini tidak terlalu buruk, ini sedikit keterampilan. Suara wanita di kursi sedan tampaknya puas dengan tanggapan Adler Wolf, dan dia berseru.
Perasaan selalu berada di atas dan di atas membuat Adler Wolf sangat tidak senang. Semuanya sekarang terhubung. Wanita di kursi sedan inilah yang telah mengirim seseorang untuk melindungi Feina Grimm di gym sebelumnya dan yang mengambil tugas Adler Wolf. Pastinya wanita ini juga yang mengirim begitu banyak orang ke belakang dengan masalah besar untuk memaksanya menempuh jalan ini. Adler Wolf memiliki perasaan dipermainkan. Nona Feina, duduk, kau menyetir. Mundur. Adler Wolf memarahi Feina Grimm, tangannya secepat angin, dia langsung memundurkan gigi dan menginjak pedal gas. Kendaraan yang baru saja diblokir melarikan diri dari kendali dalam sekejap dan mundur 10 meter dengan panik. Kendaraan masih melaju, dan pintu Ferrari telah dibuka. Sosok Adler Wolf secepat kilat. Setelah bergegas keluar dari mobil, dia menginjak bagian depan Ferrari, dan tubuhnya ditarik ke udara. Dengan tinju pembunuh yang kuat, dia menyerang kursi sedan. Karena Adler Wolf menyerap aliran seni bela diri di dalam kotak dan liontin tulang giok Melissa Bein, kekuatannya telah menembus belenggu puncak seni bela diri dan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Adler Wolf tidak bisa menjelaskan perasaan itu, tetapi Adler Wolf tahu bahwa itu tidak boleh ditentukan oleh penilaian dunia seni bela diri. Energi yang kuat meledak dalam kehampaan, dan udara tampak terkoyak oleh beberapa lubang besar. Streamer seni bela diri membungkus tinju Adler Wolf, mendorong riak yang terlihat di udara, merobek kekosongan, dan menghancurkannya. Gambar seperti ini sebenarnya sangat indah. Ini seperti pahlawan yang jatuh dari langit, tinggi, tampan, dan penuh kekuatan dan ledakan. Feina Grimm meraih kemudi, dan ketika dia berhenti, dia menjadi gila. Apakah ini kekuatan sejati Adler Wolf? Kekuatan pukulan ini, jika mengenai mobil, mobil akan hancur. Ledakan. Adler Wolf meninju bagian atas kursi sedan, membuat suara ledakan udara. Dari bagian dalam kursi sedan, sepertinya ada juga aura yang menghalangi, dan kedua kekuatan itu meledak. Jantung Adler Wolf bergetar, dan dia merasa seperti tsunami akan datang. Kekuatan yang tak tertandingi menyapu ke arah Adler Wolf dengan penuh semangat, dengan paksa mendorong Adler Wolf mundur lebih dari 10 meter. Adler Wolf terlempar ke udara beberapa kali sebelum nyaris berhenti. Tapi pergelangan kaki menendang tanah, dan alur yang dalam terbentuk di tanah. Kuat, sangat kuat. Saya khawatir itu bahkan lebih kuat dari aura pembunuh di belakang. Ini adalah ahli terkuat yang ditemui Adler Wolf sejak debutnya. Menarik, datang lagi. Aku akan memberimu 3 kesempatan, jika kamu bahkan tidak bisa mematahkan kursi sedanku, maka aku harus membunuh Feina Grimm. Kursi sedan, saya hanya mendengarkan suaranya, Anda bisa menebak, pasti keindahan yang tiada taraf. 3 pukulan. Adler Wolf ingin membantah, tetapi menemukan bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk membantah sama sekali. Tidak peduli kapan dan di mana, aturan selalu dibuat oleh yang kuat. Sekarang, wanita di kursi sedan adalah yang kuat. Jika Anda ingin merebut hak untuk berbicara, Anda hanya dapat menghancurkan kursi sedan dan menghancurkannya sepenuhnya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 349 Adler Wolf pecah sepenuhnya. Adler Wolf mendengus dingin, seluruh tubuhnya berlari liar dengan energi bela diri, dan dia menginjak jalan aspal. Dengan Adler Wolf sebagai pusatnya, tanah retak seperti jaring laba-laba, menyebar ke kejauhan. Di bawah pengaruh kekuatan ini, sosok Adler Wolf terbang ke udara, dan energi seni bela diri seluruh tubuhnya meroket ke tingkat lain lagi. Ini adalah wabah skala penuh pertama Adler Wolf dalam waktu yang lama. Setelah mencapai keadaan itu beberapa waktu lalu, Adler Wolf nyaris tidak merasakan napas pria misterius di villa keluarga Zhou. Namun, karena Adler Wolf tidak tahu banyak tentang dunia ini, dia tidak pernah menggunakannya secara eksplosif. Ternyata kamu sudah mencapai urutan super. Haha, kakakku semakin menyukaimu. Ayo, coba aku lihat seberapa kuat kamu. Wanita di kursi sedan itu sepertinya benar-benar senang. Meskipun kata-kata ini agak tidak konsisten, Adler Wolf telah mendengar pesan utamanya. Ternyata setelah seni bela diri tingkat kelima, apakah itu urutan super? Pikiran melintas di benaknya, dan kekuatan di tangan Adler Wolf meroket lagi. Tanpa disadari, metode pernapasan pada tubuh Adler Wolf sudah mulai beroperasi dengan tenang. Dari 3 kotak misterius di tubuh Adler Wolf, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melonjak ke arah tubuh Adler Wolf. Kekuatan Adler Wolf terus maju, seperti bom yang terus menyala. Setiap kali aliran cahaya melonjak, kekuatan Adler Wolf naik 1 tingkat demi 1.
Sama seperti 9 surga, ia terus mendaki. Beberapa puluh meter di jalan selain itu, pemuda bertopeng melihat pita yang terus berfluktuasi pada Adler Wolf. Awalnya, dia tidak peduli, tetapi ketika dia pergi ke belakang, ekspresinya menjadi serius, dan akhirnya dia bahkan terkejut, sumber energi kehidupan. Bocah dari keluarga Wolf ini dapat secara langsung menyerap kekuatan Yuan Wu. Ini mengerikan. Pada saat yang sama, wanita di dalam sedan itu juga berseru, "Hah? Tidak, bagaimana bisa kamu menggunakan kekuatan Yuan Wu?" Gerakan Adler Wolf secepat kilat, sama sekali tidak menanggapi kata-kata wanita di kursi sedan, tubuh berada di titik tertinggi kekosongan, tubuh terbalik secara paksa, beberapa meter dari langit, menukik ke arah kursi sedan merah. Ledakan, ledakan, kali ini, kekuatan Adler Wolf telah meningkat lebih dari 1 level, setidaknya 3 level. Kursi sedan, yang telah berdiri diam, tampak bergetar saat ini. Wanita di kursi sedan itu harus menyesuaikan postur tubuhnya. Udara meledak, sebuah rengekan dari kehampaan. Energi yang kuat menggulung sepotong besar debu di tanah aspal, dan pasir terbang untuk sementara waktu. Hasilnya masih sama, meski kursi sedannya sedikit bergetar, tapi tetap tidak retak. Dan tubuh Adler Wolf didorong ke langit oleh gelombang udara, dan dia terbang setidaknya 10 meter di atas langit. Keterampilan tuanku telah meningkat lagi. Di kejauhan, senyum puas muncul di wajah pemuda bertopeng, tetapi saat berikutnya, senyum di wajah pemuda bertopeng menghilang. Veina Grimm, yang sedikit lebih dekat, duduk di Ferrari dan menatap Adler Wolf, yang bertarung dengan panik, dengan kejutan kuat di matanya. Adler Wolf ini, apakah dia berencana untuk bekerja keras? Adler Wolf, yang tinggi di langit, didorong ke langit oleh gelombang udara, dan dia tidak punya niat untuk mundur. Tubuhnya secara paksa terbalik di udara tinggi, dan dengan aura pembunuh, dia menyerang kursi sedan lagi. Aliran seni bela diri di tubuh Adler Wolf berfluktuasi bahkan lebih intens. Kali ini, bukan hanya 3 kotak misterius di tubuh Adler Wolf yang terus mengalir. Di dada Adler Wolf, liontin tulang giok Melissa Bain, yang dekat dengan dada Adler Wolf, meleleh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Aliran seni bela diri yang diberikan oleh Adler Wolf bahkan lebih kuat. Jika Anda membandingkan streamer seni bela diri dengan sinar matahari. Kemudian, pada saat ini, Adler Wolf tergantung di atas kehampaan, dan itu pasti matahari yang meledak, bersinar terang. Gambar membeku pada saat ini, tubuh Adler Wolf menukik turun dari langit, targetnya adalah kursi sedan merah di tanah, tetapi kali ini, Adler Wolf tidak lagi menggunakan tinjunya, tetapi menggunakan kata Xuan yang terukir di atasnya. Pedang kuno tanpa pedang itu adalah pedang kuno yang dikirim oleh gadis misterius itu ke Adler Wolf di pelelangan. Pedang kuno belum pernah dibuka, jadi Adler Wolf belum pernah menggunakan pedang kuno ini sebelumnya. Tentu saja, alasan yang sangat penting juga karena Adler Wolf belum pernah bertemu lawan yang layak untuk pedang kuno Adler Wolf. Tapi hari ini, Adler Wolf merasakan krisis hidup dan mati, jadi Adler Wolf menggunakannya. Karena aliran cahaya pada tubuh Adler Wolf berfluktuasi terlalu kuat, pedang kuno Wu Feng tampaknya memiliki semacam induksi, dan pola sederhana mengalir dari pedang kuno, yang juga membawa aliran seni bela diri yang kuat. Hanya saja saat ini, seluruh tubuh Adler Wolf terfokus pada serangan ini, dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Suara wanita di kursi sedan akhirnya menjadi sedikit bingung, "Aku pergi." Bocah keluarga Wolf, kamu benar-benar bekerja keras. Kursi sedan itu bergoyang, seolah berusaha menghindari serangan frontal Adler Wolf, tetapi di kali ini seluruh tubuh streamer seni bela diri Adler Wolf menyelimuti seluruh area, tampaknya mengendalikan dunia. Semua tempat di mana kursi sedan ingin mundur terhalang oleh energi Adler Wolf. Kursi sedan di tanah tidak memiliki jalan keluar sama sekali, dan mereka hanya bisa menggigit peluru dan menahan serangan terkuat. Hari ini, untuk pertama kalinya, Adler Wolf meledak secara menyeluruh. Ledakan, ledakan, bang bang bang. Serangkaian suara ledakan, seperti guntur 9 hari yang meledak di kehampaan. Kekuatan Adler Wolf dan kekuatan di kursi sedan telah bertabrakan satu sama lain dalam kehampaan. Suara berderak telah dimulai. Dari jendela sedan di tanah, pergelangan tangan putih terentang, dengan aliran seni bela diri mengalir di atasnya, seolah mencoba melindungi kursi sedan. Tapi pita seni bela diri yang keluar dari pedang kuno Adler Wolf memaksa pergelangan tangan untuk mundur. Aura pembunuh paling kuat pada pedang kuno merobek kekosongan, dan merobek semua pertahanan wanita di kursi sedan. Pada akhirnya,
semua kekuatan ditebas di kursi sedan. Aduh, dengan rengekan, kursi sedan merah tampaknya akhirnya tidak mampu menahan penghancuran dua Kijin, meledak dalam kehampaan, hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan menghilang bersama angin. Dari kursi sedan, seorang wanita cantik dengan baju merah melintas, menghindari ledakan energi terakhir Adler Wolf dan menghindari 3 kaki ke samping. Satin sutra dengan pola merah di dalamnya, tali bahunya putus karena kekuatan Adler Wolf, dan salah satu talinya putus. Bahkan ada tanda coklat muda di bahunya, saya tidak tahu apakah itu juga cedera yang disebabkan oleh energi Adler Wolf. 3 gerakan, kursi sedanmu rusak, aku menang. Kamu tidak boleh menyakiti Feina Grimm, setidaknya tidak selama beberapa hari terakhir, aku pengawalnya. Dia menatap wanita berpakaian merah di depannya. Wanita berbaju merah di kursi sedan menggerakkan mulutnya dan memutar di depan Adler Wolf. Kamu merusak pakaian orang lain, dan kamu belum mengatakan bagaimana cara membayar pakaianku. Bahunya yang indah dengan lembut bergerak masuk depan Adler Wolf. Dengan twist, aroma tercium ke lubang hidung dengan angin, yang sedikit menawan. Pikiran Adler Wolf kental, dan wajahnya waspada. Jangan datang ke sini, jangan memaksa saya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 350 Kakekmu Menyakitimu. Wanita berpakaian merah itu berhenti di tempat dengan suara centil, huff. Tidak ada minat sama sekali, oke, saya tidak akan menggoda kalian. Suruh Feina Grimm untuk datang dan turun. Sebenarnya, ada tidak perlu wanita berpakaian merah untuk mengatakan apa-apa. Melihat bahwa pertempuran Adler Wolf sepertinya sudah berakhir untuk saat ini, Feina keluar dari mobil dengan tergesa-gesa, berlari ke sisi Adler Wolf, dan bertanya dengan prihatin, Adler Wolf, apakah kamu baik-baik saja? Adler Wolf menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Di kejauhan, Gerard Lyon tiba dengan pasukan gelombang kedua yang diatur oleh Adler Wolf dan pasukan gelombang ketiga yang diorganisir oleh Tuan Pir. Para master t-shirt hitam yang dikenakan para pemuda bertopeng itu meledak dengan energi, siap bertarung kapan saja. Wanita berbaju merah itu melambai pelan dan berkata, jangan khawatir, jangan gugup. Biarkan mereka semua berhenti di tempat, saya hanya ingin mengucapkan beberapa patah kata kepada Nona Feina, dan saya tidak akan menyakiti mereka. Adler Wolf dan wanita berbaju merah dari kejauhan, dia berbisik kepada Adler Wolf di headsetnya, Kakak Wolf, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Adler Wolf tersenyum pahit di dalam hatinya, sejauh ini, tidak apa-apa, tunggu saja sana. Aura pembunuh yang kuat pada pemuda bertopeng di belakang sudah cukup untuk membuat Adler Wolf dan Gerard Lyon sakit kepala. Terlebih lagi, kekuatan wanita berpakaian merah ini bahkan lebih menakutkan. Adler Wolf telah menggunakan hampir semua kartu trufnya, fusi Streamer, energi seni bela diri ditumpangkan lapis demi lapis, hampir meledak dari kematian, dan dia hanya bisa mendobrak wanita berbaju merah di depannya, pertahanan pertama saja. Jika dia benar-benar bertarung, Adler Wolf tahu betul bahwa dia takut dia tidak akan menjadi lawan wanita berbaju merah. Tentu saja, Adler Wolf masih memiliki kartu lubang terakhir yang ditinggalkan oleh tuannya, dan jimat Yin Yang, salah satu dari 8 jimat leluhur agung, ditelan oleh kematian, dan ada juga Palankes yang ditinggalkan oleh lelaki tua misterius itu. Jika Anda benar-benar ingin bertarung sampai mati, Adler Wolf tentu saja bukan tidak mungkin. Namun, salah satu dari 3 kartu Hall Adler Wolf tidak ternilai harganya, sampai saat hidup dan mati, Adler Wolf tidak akan pernah terungkap, dia juga tidak akan menggunakannya dengan mudah. Pemuda bertopeng, master yang dibawa oleh Gerard Lyon, Louis Pir dan yang lainnya semuanya berdiri beberapa puluh kaki jauhnya. Di samping kursi sedan yang rusak, Adler Wolf dan Feina Grimm berdiri di samping wanita berbaju merah. Wanita berbaju merah memandang Feina Grimm dari atas ke bawah, dan mengangguk setelah beberapa detik, ya, itu jauh lebih cantik daripada foto. Apalagi, memang seperti nenek kedua diukir dari cetakan yang sama. Adler Wolf dan Feina Grimm keduanya saling memandang, dan Feina Grimm sedikit bingung. Karena saat pertama kali melihat wanita berbaju merah ini, Feina Grimm benar-benar merasakan deja vu, yaitu aura yang tidak bisa dijelaskan yang dihubungkan oleh darah. Apakah wanita berbaju merah ini tidak asing bagi Anda? Apakah kamu mengenal kami? Sedikit keraguan melintas di mata Feina Grimm, pikiran melayang di kepalanya, dan dia dengan cepat memikirkan koneksi di sekitarnya. Dalam kesan Feina Grimm, di antara kerabatnya, apakah benar-benar tidak ada orang yang begitu baik? Kekuatannya setidaknya di atas puncak tingkat 5 seni bela diri,
dan pertempuran dengan Adler Wolf begitu gelap, pasir dan batu beterbangan, ini jelas bukan orang biasa. Wanita berbaju merah memandang Feina Grim sambil tersenyum, tepatnya, kamu harus memanggilku Bibi. Setelah jeda, wanita berbaju merah melanjutkan, tentu saja, itu bukan ciuman. Nenekmu dan ibuku saudara perempuan, saya datang kali ini untuk mengunjungi Anda atas nama nenek Anda, dan untuk mengingatkan Anda tentang beberapa hal. Petik 2. Wanita berbaju merah berhenti, dan setelah Feina Grim dan Adler Wolf mencerna informasi, dia melanjutkan, namaku Yolana Zivi, tentu saja, kamu juga bisa memanggilku dengan nama panggilanku, Blood Rose. Yolana Zivi, mawar darah, nenek Feina Grim, serangkaian informasi, kejutan Adler Wolf sedikit bingung. Jelas, kekuatan Yolana Zivi telah melampaui standar kekuatan tertinggi di dunia sekuler. Yang terkuat dari 13 Tuan Adler Wolf tampaknya tidak mencapai tingkat ini, dari mana orang-orang ini berasal. Dan Feina Grim bahkan lebih terkejut, tapi, nenekku, bukankah mati ketika aku masih kecil? Saya menghadiri pemakaman nenek saya secara langsung, mengapa Anda ingin mengunjungi saya atas nama nenek saya? Yolana Zivi tersenyum ringan, mati. Hehe, melihat belum tentu percaya, Feina, kamu masih terlalu muda. Nenekmu baru saja mengatur animasi yang ditangguhkan. Aku tahu kamu tidak akan percaya, nenekmu memberiku sesuatu, bahwa kamu akan percaya ketika kamu melihat ini. Suara itu jatuh, Yolana Zivi mengulurkan tangan dan mengeluarkan dompet yang dijahit tangan dari tubuhnya. Ketika Feina Grim melihat dompet yang dibawa Yolana Zivi, kilatan keterkejutan melintas di matanya. Dompet ini memang dompet jimat yang dibuat sendiri oleh nenek untuk Feina Grim saat itu. Namun, pada saat itu, sebelum nenek menyegel peti mati, Feina Grim secara pribadi meletakkan dompet ini di telapak tangan nenek, dan sekarang benar-benar muncul di tangan Yolana. Faktanya, dari lubuk hatinya, Feina Grim tidak lagi memiliki banyak keraguan tentang identitas Bibi Yolana. Nenekmu berkata bahwa ketika kamu berusia 4 tahun dan 8 bulan, kamu memecahkan porselen ayahmu senilai 80 juta yuan dan bersembunyi di bawah tempat tidur nenekmu dalam ketakutan. Itu adalah nenekmu. Yolana Zivi dia memberitahu Feina Grim apa yang terjadi ketika Feina Grim masih kecil secara detail. Di antara mereka, beberapa detail yang Yolana Zivi tidak lepaskan. Feina Grim mendengarkan kata-kata Yolana Zivi, air mata mengalir di pipinya. Hal yang dikatakan Yolana Zivi memang benar, nenek dan Feina Grim sepakat bahwa ini adalah rahasia di antara mereka, rahasia seumur hidup, dan tidak ada yang boleh menceritakannya kepada siapa. Sekarang keluar dari mulut Bibi Yolana. Nenek benar-benar belum mati. Di mana nenek sekarang? Kenapa dia ingin mati? Aku ingin melihat nenek. Feina Grim menatap wanita berbaju merah itu dengan kedua tangannya. Ibu Feina Grim meninggal karena distosia ketika dia melahirkan Feina Grim. Feina Grim dibesarkan oleh neneknya ketika dia berusia 7 atau 8 tahun. Hubungan antara Feina Grim dan neneknya selalu sangat baik. Ketika neneknya meninggal, Feina Grim sakit selama beberapa tahun sebelum dia sembuh. Yolana Zivi mengulurkan tangan dan memeluk Feina Grim di lengannya, dan menepuk punggung Feina Grim. Sekarang nenekmu tidak bisa datang menemuimu, tetapi kamu bisa ikut denganku. Ikuti aku untuk melihat nenekmu, tapi ini cara aku akan menyerahkan segalanya di sini. Yolana Zivi akhirnya mengatakan tujuan datang hari ini. Feina Grim berjalan menjauh dari pelukan Yolana Zivi, menatap Yolana Zivi dengan tatapan aneh, ikut denganmu. Apa yang nenekku lakukan? Yolana Zivi sedikit cemas, Feina, jangan khawatir, nenekmu pasti tidak akan menyakitimu. Sebaliknya, itu kakekmu, semua yang dia minta untuk kamu lakukan menyakitimu. Semua yang kamu lakukan sia-sia. Ayo bersamaku, ke tempat kita. Akankah kakek menyakitiku? Sambil memegang dompet di tangannya, Feina Grim tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, menatap Yolana Zivi dengan tidak percaya. Kamu. Siapa kamu? Mengapa kamu mencoba memprovokasi aku dan kakekku? Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.